Masih ketemu pembelajaran kimia dengan saya Juju Juria. Materi kita hari ini tentang hidrokarbon, di mana submaterinya tentang isomer. Ya, isomer itu apa sih? Ya, senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tapi struktur atau bentuk geometrinya bisa berbeda, ya, atau posisi rantai atau gugus fungsinya bisa berbeda. Nah, jenis isomer ini yang kita bahas adalah 3 jenis isomer untuk materi hidrokarbon. Yang pertama itu adalah isomer struktur. Apa yang disebut dengan isomer struktur? Itu adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama tapi strukturnya berbeda. Ya. Contohnya seperti ini, untuk C4H10 ini isomernya ada butana dengan 2 metilpropana. Ini N-butana. Lihat, C-nya 4, hanya 10. C-nya 4, 1, 2, 3, 4. H-nya ada 10, 3, 2, 5, berarti tambah 2, 7, tambah 3, 10. Yang ini pun sama. C-nya 4, hanya 10. Nah, jadi rumus C4H10 ini bisa membentuk rumus struktur seperti ini atau seperti ini. Ini yang disebut dengan isomer struktur. Rumus molekulnya sama, tapi strukturnya beda. Ada lagi isomer posisi, yaitu senyawa yang memiliki rumus molekul sama tapi gugus fungsinya berbeda. Contohnya ini alkena, ya. Posisi enaknya bisa di nomor 1, bisa di nomor 2. Itu yang disebut dengan isomer posisi. Posisinya beda tapi rangkanya hampir sama. Atau ini alkohol, ya. C-nya 4, ya, H-nya ini 10, O-nya 1. Ya, kalau ini C-nya 4, H-nya berapa nih? H-nya ada 8. Ini juga C-nya 4, H-nya 8. Ya, ini rumus molekulnya sama, tapi posisinya berbeda. Disebut isomer posisi. Nah, berikutnya isomer geometri cis atau tran. Apa bedanya? Kalau cis ini berdampingan seperti ini. Yang samanya berdampingan. Tapi kalau trans itu berseberangan. Ya, ini cis 2 butena karena posisi rangkap di nomor 2. Cuman ini H-nya berdampingan yang mirip. Ya. Contohnya, tentukan isomer dari C5H10. Nah, langkah yang pertama kita harus tahu itu C5H10 itu struktur apa? Apakah alkana, alkena, atau alkuna? Oke. Untuk C5H10, ya, ini C5H10 itu adalah alkena. Kalau alkena berarti memiliki ikatan rangkap. Rangkap berapa? Rangkap 2. Ya, berarti C-nya ada 5. Caranya gimana? Ya, kita buat dulu struktur C-nya ada 5. Berarti C ada 5. Ya. Bisa seperti ini. C-nya ada 5. Nah, ini C-nya udah 5. Berarti kita tinggal lengkapi hanya 10. Nah, di sini hanya berapa? Karena ini baru ngikat 1, berarti hanya ada 3. Ya. Ini C-nya sudah mengikat 2, berarti C-nya mengikat H-nya 2. Karena sudah dipakai 2. Ini harusnya 3 sama 2-nya kecil, ya. Nah, ini C-nya sudah ngikat 2, berarti kurang 2. Ini kurang 2. Yang ini hanya oke. Alkena berarti memiliki ikatan rangkap. Kalau ini tunggal semua. Nah, berarti kita ganti stripnya dengan rangkap. Nah, berarti ini ganti dengan, boleh di sini rangkapnya atau boleh di yang lainnya.
Nah, kalau seperti ini kelebihan. Berarti hanya 1. Nah, berarti kita cek lagi, C-nya betul apakah 5? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya betul nggak 10? 3, 5, 7, 8, 9, 10. Ini salah satu dari struktur C5H10. Kita cari lagi struktur yang lain. Ya. Misalnya CH3, kemudian CH2, CH, oke, kita alkena di sini coba. Kita cek CH3, ini CH2 berarti 5, 6, 7, 10. Ya. Ini yang rantai lurusnya. Coba kita tambahkan cabang, ya. CH3, oke, bisa seperti ini. Kemudian kita kasih cabang di sini, ya. Ini ada cabang misalnya metil, CH3. Ya. Ini sudah terdapat 3 buah struktur alkena, ya, dari C5H10. Ini namanya 1 pentena. Ini namanya 2 pentena. Ini namanya 3 metil, 1 butena. Ya. Oke, perhatikan antara ini dan ini namanya isomer posisi. Ini dengan yang ini adalah isomer struktur, ya. Nah, antara ini struktur ini dalam satu nama ini bisa membentuk geometri yang berbeda, bisa cis atau tran, ya. Demikian pembelajaran tentang isomer hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.